Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devda Putra Nandita Purnomo dengan NIM 2305060083. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas mandiri 13 yang membahas analisis getaran transien. Pada tugas ini saya mengaitkan fenomena getaran transien yang sudah saya analisis pada tugas 12 lalu dengan suatu artikel penelitian. Artikel yang saya pilih berjudul Transient Analysis of Vehicle Passive Suspension System yang ditulis oleh Nagendra Irana Jamadar dan Kakak Dande pada tahun 2014. Kemudian yang pertama, saya merangkum sedikit fenomena getaran transien yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi getaran transien adalah respon awal dari suatu sistem mekanik ketika diberi gangguan mendadak. Misalnya impuls, benturan, step atau perubahan gaya secara tiba-tiba. Jadi pada fase transien ini respon sistem biasanya masih berisolasi cukup besar dan kemudian mereda secara bertahap sebelum mencapai steady state. Contoh paling sederhananya salah satunya yaitu pada suspensi mobil ketika melewati polisi tidur. Jadi setelah roda naik dan turun, bodi mobil akan berisolasi beberapa kali, dan itulah respon transiennya. Konsep inilah yang saya gunakan sebagai dasar saat membaca artikel penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu sedikit ringkasan artikel penelitian. Jadi artikel yang saya pilih membahas suspensi kendaraan pasif menggunakan model quarter car system. Jadi model ini terdiri dari dua massa, yaitu sprung mass atau massa bodi mobil dan unsprung mass, yaitu massa roda dan komponen di bawah suspensi. Model ini direpresentasikan sebagai MDOF 2 derajat kebebasan dengan komponen pegas dan peredam di antara kedua massa. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis respon transien dan harmonik respon sistem suspensi pasif. Yang kedua yaitu menentukan frekuensi natural. Kemudian yang ketiga membandingkan hasil analitis dengan software MATLAB dengan numerik, yaitu menggunakan software ANSYS. Selanjutnya saya akan menganalisis grafik respon transien. Untuk grafik yang saya gunakan yaitu transient and steady state response, yaitu grafik unit step respon pada sprung mass. Grafik ini menunjukkan bagaimana bodi kendaraan bergerak ketika diberi gangguan mendadak. Dari grafik ini terlihat jelas ada dua bagian, yaitu bagian transient, kemudian bagian steady state atau ketika osilasi mengecil dan stabil. Pada fase transien, puncak getaran cukup besar dan amplitudenya berkurang secara bertahap. Terlihat di sini. Ini menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi underdamped karena masih ada osilasi namun mereda seiring waktu. Jadi ini akan mereda seiring waktu hingga stabil. Kemudian untuk overshoot terjadi karena sistem bersifat underdamped. Jadi nilai puncak displacement melewati nilai akhir sebelum kembali turun. Untuk karakter redamannya yaitu bersifat underdamped. Jadi 0 kurang dari zeta kurang dari 1. Kemudian kaitan dengan konsep omega n dan zeta yaitu frekuensi osilasi pada respon bebas berhubungan langsung dengan omega n. Omega n sama dengan akar dari K per M. Kaitan dengan konsep zeta yaitu
Peredaman eksponensial atau XT sama dengan A0E pangkat min zeta konsin dalam kurung omega T plus P. Selanjutnya yaitu perbandingan model dengan tugas 12. Jika dibandingkan dengan model yang digunakan pada tugas 12, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya antara lain keduanya menganalisis respon transien. Kemudian keduanya berbasis model massa pegas peredam atau DOF. Kemudian keduanya menunjukkan pola redaman eksponensial. Untuk perbedaan utamanya, model pada tugas 12 lebih sederhana, yaitu berupa 1 derajat kebebasan atau SDOF. Untuk yang artikel ini menggunakan 2 derajat kebebasan, yaitu MDOF, sprung dan unsprung, sehingga ada 2 frekuensi natural. Kemudian artikel ini juga menganalisis lebih banyak aspek, termasuk variasi kecepatan kendaraan, respon harmonik, dan perbandingan metode analitik dengan ANSYS. Jadi artikel ini menganalisis lebih banyak aspek. Variasi kecepatannya ada beberapa, antara lain 50, 40, 60, hingga 80. Kemudian artikel ini juga menggunakan perbandingan metode analitik dengan ANSYS. Ini adalah hasil perbandingan metodenya. Selanjutnya yaitu refleksi singkat yang saya berikan. Jika saya diperbolehkan mengubah satu parameter dari sistem suspensi dalam artikel tersebut, saya akan meningkatkan nilai redaman atau damping koefisien. Mengapa? Karena alasannya dari grafik respon terlihat bahwa osilasi masih lama untuk mereda. Terlihat di sini masih cukup lama untuk mereda, yaitu sekitar 30 detik kurang lebih. Jadi dengan redaman yang sedikit lebih besar, mobil bisa mencapai kenyamanan yang lebih baik karena getaran hilang lebih cepat. Namun tentu redaman tidak boleh terlalu besar agar tidak masuk ke kondisi overdam yang membuat respon menjadi terlalu lambat. Sekian penjelasan dari tugas 13 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu memahami hubungan antara teori getaran transien dengan aplikasi nyata pada suspensi kendaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.